Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Darnis dengan nomor NIM 933806119 dari kelas mata kuliah Hermeneutika kelas A semester 5 yang akan memaparkan sedikit mengenai salah satu tokoh hermeneutika, yakni Martin Heidegger. Jadi beliau adalah salah satu tokoh hermeneutik yang lahir pada tanggal 26 September tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1976 pada usia 86 tahun. Dari kecil dia ini dididik oleh keluarganya. Dia lahir dalam keluarga Katolik Kristen. Jadi dari kecil dia ikut bersama keluarganya, ya Kristen. Yang mana ayahnya beliau itu adalah bertugas sebagai pastor di gereja Katolik Santo Marius. Kemudian berhubung keluarganya itu tidak cukup kaya atau untuk mengirimkan beliau ke universitas itu, maka jalan satu-satunya itu beliau harus memperoleh beasiswa. Lah maka dari itu dia itu mikir kalau mendapat beasiswa berarti dia itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari itu mulai semangat belajar untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian akhirnya sampai pada tahun 1909 itu beliau mendapat beasiswa dari gereja Katolik. Jadi beliau mendapat beasiswa di situ, kemudian melanjutkan pendidikannya di Freiburg University. Kemudian akhirnya beliau mendapat gelar doktor pada tahun 1913. Jadi 1913 pokoknya. Dengan disertasi mengenai ajaran tentang putusan dan psikologisme gitu. Kemudian pada tahun 1928 beliau menjadi profesor menggantikan Husserl. Jadi tahun 1928. Nah, pada masa remaja beliau itu dia itu dipengaruhi oleh pemikirannya Aristoteles, yang mana dia itu dikenal sebagai dikenal itu lewat teologi Kristen. Jadi dia juga terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles mengenai pemikiran tentang ada, yang disebut ada end time gitu kok. Being end time itu adalah salah satu karya pertama beliau, yang mulanya adalah seorang pengikut fenomenologi. Jadi sementara itu Heidegger adalah mahasiswanya, dan inilah yang meyakinkan Heidegger untuk menjadi seorang fenomenologi. Kemudian Heidegger menjadi tertarik akan pernyataan-pernyataan mengenai ada atau apa artinya berada. Maka dari itu beliau menciptakan karyanya yang berjudul Being and Time, ada dan waktu. Oke, langsung saja pada pemikiran Heidegger, pokok pembahasannya. Jadi kemurtatan terhadap Heidegger terhadap fenomenologi disebabkan adanya perbedaan pendapat antara
antara Heidegger, antara dia sendiri dengan Husserl, yang mana juga sebagai gurunya. Jadi Husserl itu adalah gurunya. Nah, menurut Heidegger itu Husserl telah mengekang kesadarannya kesadaran yang menjadikannya suatu objek logika. Jadi dalam konteks hermeneutika sebagai epistemologi, Heidegger itu mengubahnya dari ilmu yang membahas tentang metode ke ilmu mengubah dari ilmu yang membahas tentang metode ke ilmu yang membahas tentang tujuan filosofis, dan menekankan atau meningkatkan hermeneutika dari sekedar sebagai metode memahami teks atau metode umum untuk ilmu humaniora atau teori penafsiran, mengubahnya ke arah pembahasan tentang makna, pemahaman, dan hakikat penafsiran itu sendiri. Nah, jadi Heidegger berpendapat bahwa pertanyaan mengenai hakikat ada itu hanya bisa dijawab secara ontologis dengan menggunakan metode fenomenologi Husserl. Jadi metode ini sangat penting dalam menguji data pengalamannya langsung, dengan membuang semua konstruksi epistemologis dan logis, dengan mencari sesuatu perbedaan antara kesadaran dan dunia luar itu, maka akan ditemukan fakta yang sesungguhnya. Kemudian Heidegger memakai metode fenomenologi Husserl itu dalam rangka menjawab tiga problem utama, yaitu siapakah manusia itu, apakah ada being yang konkret, dan apakah wujud realitas yang tinggi itu. Jadi 3. Karena metode ini yang menurutnya paling baik, jadi perbedaannya kalau Husserl mengarahkan metode ini pada kesadaran manusia, sementara Heidegger itu pada kemanusiaannya. Dari sinilah terungkap bahwa artian pandangan yang abstrak dari Husserl dan yang konkret bagi Heidegger. Kemudian ada 2 alasan mengapa Heidegger menjadikan dasar filsafatnya itu pada ada, yaitu pertama, dia prihatin terhadap situasi zamannya yang sekarang ini yang kosong pada nuansa religius, dan kesadarannya akan adanya Tuhan yang disebabkan oleh kosongnya makna ada bagi manusia modern pada saat ini. Hanya dengan mengerti sang ada saja, eksistensi hidup manusia itu akan menjadi sejati. Kemudian yang kedua, kekosongan dari ketidakmampuan manusia memahami Tuhan itu sehingga tidak mampu menangkap kehadirannya, yang juga disebabkan bahasa ucap mengenai ada itu tidak didengarkan atau tidak diperbarui dan tidak dikembangkan, sehingga filosofi harus berusaha menemukan yang eksistensi, yaitu ada itu. Nah, untuk dibahasakan kembali dan diberi arti secara baru. Kemudian dalam usahanya untuk menemukan kembali dan memberi makna baru yang sejati akan adanya ada sein being, itu langkah awal yang dilakukan oleh Heidegger itu adalah menyimpan terlebih dahulu mengenai pengertian ada dari Plato sampai Hegel. Jadi kemudian membuat sistematisasi filsafat baru dengan istilah, kata, dan bahasa yang baru agar berbeda dengan mereka. Jadi oleh sebab itu, untuk memahami filsafat Heidegger, langkah yang paling tepat itu untuk memahami kata kuncinya terlebih dahulu, seperti Dasein, Seinet, Facticity, kemudian Existentiality, dan lain sebagainya, banyak.
Nah, eh, karena bagi Heidegger dasar untuk menjelaskan ada itu adalah being and time. Jadi dua struktur dasar atau kategori ada ini dibahas dalam adanya manusia secara fenomenologis. Nah, namun ada itu sendiri menurut Heidegger itu tidak bisa terlepas dengan waktu, karena Dasein itu tidak lain adalah waktu itu sendiri. Nah, untuk waktu itu merupakan masa yang terdiri dari sekarang, masa mendatang, atau terdiri dari masa sekarang yang belum terjadi dan suatu ketika akan terjadi. Nah, akhirnya masa lampau dipahami sebagai masa sekarang yang dulu pernah ada. Nah, tapi kini itu hal seperti itu saat ini udah nggak ada, asing. Contoh misalnya saya punya teman, teman saya punya, misal saya kos, saya punya teman kamar. Nah, pada saat itu saya lagi berangkat kuliah misalnya. Kemudian saya berangkat, saya sampai kampus. Nah, sampai kampus tiba-tiba teman saya ini yang teman kamarnya itu tiba-tiba kok muncul di hadapan saya gitu loh. Kan padahal tadi kan dia sedang di kamar. Nah, kok tiba-tiba kok iso moro-moro di kampus gitu kan. Ya jawabannya ya bisa saja, soalnya ya bisa soalnya naik sepeda atau apa kan gitu, seperti itulah. Jadi radikalnya kedisanaan seorang teman saya tersebut itu ada karena kelahirannya, sehingga memberi makna bahwa seorang teman saya tadi ada dalam dunia. Dan lebih radikal lagi, teman saya itu ada begitu saja tanpa keinginan untuk dilahirkan. Ada. Jadi ada menurut Martin itu, kalau menurut saya itu yang wujud. Jadi Martin mengartikan ada, konsep ada itu yang wujud gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, tapi kalau dari contoh-contoh kayak dari buku-bukunya itu, kalau menurut saya ada yang diartikan Martin itu adalah yang wujud, seperti itu. Seperti contoh tadi, adanya manusia. Kenapa bisa ada manusia? Bisa karena dilahirkan di dunia. Lah, manusia itu ada dengan sendirinya, maksudnya nggak minta untuk dilahirkan, nggak minta untuk diadakan di dunia, tapi dia berada di dunia tanpa keinginannya untuk dilahirkan, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.